Senin 28 Desember 2001, Abdul Rosid, seorang petugas keamanan perusahaan pembuat alat konstruksi di daerah Cilincing, Jakarta Utara, tersambar petir saat sedang bertugas. Saat kejadian, Abdul Rosid sedang berjalan kaki di lapangan dengan membawa payung, handy talkie di pundak kiri, serta ponsel di tangan kanan. Seketika, petir menyambar tubuhnya hingga muncul percikan api. Korban pun langsung tergeletak. Beruntung, korban masih bisa diselamatkan, meskipun menderita luka bakar di sekujur tubuh, kaki kanan, hingga gangguan pada telinga kirinya. Sobat penyintas, rupanya tak hanya Abdul Rosid yang menjadi korban ganasnya sambaran petir. Tahun 2019 silam, tepatnya tanggal 26 Desember, 5 warga Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi korban sambaran petir. Saat itu, mereka sedang berteduh di sebuah tempat pemotongan kayu. 2 orang diantaranya meninggal dunia, serta 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Sobat penyintas, inilah kisahku. Sobat penyintas, perkenalkan, namaku adalah Idin Jumhadi. Aku berhasil lolos dari maut setelah petir menyambar tubuhku dan keempat anggota keluargaku. Pagi itu, sebelum kejadian, cuaca begitu cerah, sedikit pun tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Aku, Ardi, Junet, dan bapakku Ratiman pergi bekerja untuk menebang pohon di hutan. Kalau dari rumah ya biasa pamitan sama istri, biasa kita bawa mobil losbak ke hutan. Nggak tahu bakal kejadian kayak gitu. Kalau dari pagi sampai siang saya di hutan motong kayu. Pas jam 2 lewat ke somil bawa kayu. Pukul 4 sore ketika kami semua sedang memotong kayu, tiba-tiba saja awan mendung menutup langit. Seketika hujan deras turun disertai angin kencang. Kami pun memutuskan untuk menghentikan pekerjaan dan meneduh di sebuah somil atau gubuk tempat pemotongan kayu. Itu awalnya sih di luar. Pas ada petir kan gede itu, kita ke dalam masuk. Pas ke dalam ya itu kejadian 2 kali. Saya sama Mang Ardi sama anak, bapak sama kakak. Ya Allah, bagaimana ini? Bukannya semakin reda, hujan justru semakin deras. Udah sampai ya? Dari kejauhan, aku pun melihat anakku Aliansa. Rupanya Aliansa disuruh menjemputku untuk segera pulang. Ya Allah, firasat apa ini? Tadinya nggak ngikut sih, orang suruh dijemput sama bapak saya. Mungkin dia udah firasat terakhiran apa gimana itu. Kita masuk, diem sambil ngitung juga, sambil bawa pulpen. Itu kakak saya, kan kakak yang bikin kayunya itu. Operator namanya ya, operator gesek. Ketika kami sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja petir yang dahsyat menyambar tubuh kakakku Junet.
Ya Allah, tolong lindungilah kami. Junet, ya Allah, Junet. Tidak lama kemudian, petir kembali menyambar. Petir kedua ini cukup dahsyat. Aku, Bapak, Mang Ardi, dan anakku Aliansa ikut terpental. Ya pertama duduk, semua juga pada duduk. Cuma Mang Ardi sih, dia lagi berdiri di pas pintu. Ya pas bunyi pertama itu kena seng, hancur posisinya. Terus kena kakak saya. Yang kedua kalinya itu bapak saya. Yang kedua kali. Terus saya mah kesambar keluar, sampai keseret keluar. Aku merangkak menggunakan satu tangan, mencoba kembali ke dalam somil untuk menyelamatkan anakku. Eli. Tolong, tolong. Eli. Namun, aku justru melihat tubuh bapak dan kakakku sudah berasap dan kaku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya itulah pucat. Saya benar nggak bisa nolongin waktu itu. Kaki saya nggak bisa gerak. Saya juga tangan sebelah juga jalan gini ngesot ke dalam masuk lagi. Habis keluar itu saya minta tolong, nggak ada yang nolongin. Banyak orang padahal di situ pada takut. Rupanya musibah ini telah terdengar sampai ke telinga kakak kandungku Tini. Tini, itu Kang Idin kesambar petir. Di sana, ayo cepetan, ayo Tini. Di mana? Kang Idin tadi di situ kesambar petir di gubuk itu Kang Idin. Ayo cepetan. Kejadian ini menggegerkan sekolah. Semua panik, tak menyangka dengan tragedi sore itu. Aku lagi masak saya emang nggak tahu kalau bapak sama suami saya meninggal. Taunya ada aja yang ngabarin itu dari sono, ngabarin katanya si Idin. Terus saya kegesekan pakai mobil itu, ada yang ngejemput ke sono. Saya taunya lihat bapak udah begini aja, udah ngebegek aja, udah gini aja. Saya dikirain suami saya itu pulang ke rumah orang tuanya, tahu-taunya di bawah. Sosok bapak yang hangat dan begitu dekat dengan anak-anaknya membuat kami begitu kehilangan. Kini hanya kenangan manis almarhum bapak yang tersisa dalam hidupku. Bercanda-bercandaan dia itu pengen dibeliin duren. Waktu mau kejadian itu jam 2 pengen dibeliin duren. Terus saya ngambil rambutan waktu itu. Iya kangen, cuma ya balik lagi sama takdir. Itulah, jangan pun harta, nyawa gitu maksudnya. Nyawa pun juga bisa melayang. Seusai kejadian, kini aku lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Kini aku harus memakai alas kaki yang berbahan karet guna melindungi tubuh saat hujan disertai petir. Ya kalau ke hutan mah biasa, kalau itu mah pakai sepatu apa. Cuma kita itu aja trauma kalau ada petir, apalagi di hutan. Paling kita lari cari rumah. Saat hujan seringkali diikuti oleh apa? Sobat penyintas, kekuatan petir memang sangatlah dahsyat. Kombinasi kekuatan dan panas petir dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Karena petir dapat meningkatkan suhu udara hingga lebih dari 27.000 derajat Celcius
atau 5 kali lebih panas dari suhu permukaan matahari. Untuk mengantisipasinya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan berlindung di bawah pohon. Selain dapat tertimpa dahan, energi petir dapat melompat ke tubuh kita. Jauhi tiang listrik ataupun sesuatu yang tinggi. Lalu berlindunglah di dalam ruangan atau mobil, jangan berada di ruang terbuka seperti sawah atau lapangan, karena petir akan mencari tanah untuk melepaskan energinya. Semoga kita semua dapat selalu waspada dan berhati-hati akan bahaya sambaran petir.